Kata orang ya, nyari pekerjaan itu sangat sulit di era sekarang. Apalagi sebagai software developer dengan banyaknya AI agentic yang udah mulai bermunculan dengan fitur-fitur yang sangat canggih dan sudah di training dengan data yang jumlahnya besar, dan karena makin canggih sudah bisa bikin aplikasi ataupun website ya yang begitu bagus gitu ya. Bahkan mungkin kalau dikerjakan secara manual itu oleh programmer itu bisa sampai 1 bulan 2 bulan, itu mungkin dalam hitungan menit atau hitungan jam ya itu sudah jadi ya aplikasi ataupun website tersebut. Jadi aku mau cerita gimana susahnya nyari pekerjaan. Disclaimer, ini hanyalah opini pribadi dan juga pengalamanku sendiri ya. Jadi aku sudah melamar di banyak lowongan pekerjaan ya. Kalau kita lihat ya, aku sebetulnya untuk nyari atau ngelamar lowongan pekerjaan itu nggak cuma di satu platform aja gitu ya. Aku coba di LinkedIn gitu ya, di Threads juga, atau kalau di sosmed kalau ada gitu ya, aku coba lamar. Dan juga aku coba apply di Glitch ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, aku coba apply sebanyak ini ya, dari awal aku coba melamar pekerjaan ya gitu. Jadi mulai dari tahun lalu gitu ya, meskipun aku sebagai mahasiswa ya, jadi aku juga nggak mau ketinggalan gitu ya, nggak mau kalau kelamaan untuk dapat kerja. Jadi aku coba apply meskipun di tahun lalu itu masih belum menjadi mahasiswa akhir gitu ya. Jadi aku coba apply pekerjaan, dan sebanyak itu yang aku udah apply. Tapi teman-teman ya, trust me ya, dari pengalamanku itu banyak yang nggak ada respon atau balasan apapun gitu ya. Jadi alhamdulillah ada yang itu sampai aku keterima kerja gitu, alhamdulillahnya ada gitu. Tapi banyak juga yang aku itu mentok di tesnya aja ataupun sampai di tahap interview gitu ya. Terus bahkan ada yang nggak direspon, itu ya banyak teman-teman ya, mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman pernah lewat mungkin ya di berandanya, mungkin salah satu video dari abang-abang ini ya. Nah, dia udah ngeluh untuk apply pekerjaan gitu ya intinya, dan dia mending coba bikin SaaS gitu ya, SaaS sendiri, terus ditawarin dijual-jualin, terus dia terima kalau ada pekerjaan seperti freelance gitu ya. Ya gitu, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti aku cantumin untuk videonya di kolom deskripsi gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya, jadi teman-teman nggak bisa ngandelin salah satu skill aja ya, apalagi kalau mau survive gitu ya. Kayak semama kalau teman-teman lihat mungkin di zaman COVID dulu atau setelah COVID itu kan masih lumayan banyak lah ya. Kalau kita sebagai job seeker, kita coba apply, kita bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya, terus bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Mungkin bisa kalau kita ingin gajinya itu lebih dari pekerjaan kita yang sebelumnya, itu kemungkinan besar masih bisa ya. Tapi di era sekarang ya, didukung nggak cuma AI juga ya, tapi didukung oleh ekonomi juga ya, ekonomi digonjang-ganjing market gitu ya. Itu ya salah satu faktornya gitu ya, dan banyak lagi faktornya gitu. Jadi teman-teman nggak bisa tuh untuk ngandelin satu pekerjaan atau satu skill aja yang teman-teman punya. Apalagi kalau teman-teman sebagai software developer lah intinya, teman-teman cuman bisa front end-nya aja gitu. Jadi mulai untuk nambah skill kayak teman-teman minimal itu full stack-nya gitu ya, full stack. Terus coba gunakan untuk AI gitu ya, bantuan AI gitu, nggak cuma ngoding manual aja gitu, pakai AI gitu. Pakai AI, atau mungkin teman-teman bisa bikin SaaS sendiri gitu ya. Meskipun aku waktu itu
coba bikin untuk SaaS sendiri, tapi masih belum launching gitu ya. Meskipun ya karena ada banyak kesibukan lah, jadi aku belum menyentuh lagi masih gitu. Nah, jadi teman-teman coba ya untuk upgrade sedikit demi sedikit, mungkin mulai personal branding ataupun eh, marketing gitu ya, untuk mencari klien sendiri gitu, atau skill negosiasi gitu teman-teman ya. Itu hanya sharing dari aku sendiri ya, meskipun ya aku belum sesukses itu juga gitu ya. Jadi ya apa salahnya kan kita sharing aja gitu, mungkin teman-teman dapat pelajaran ataupun ilmunya yang bisa diambil gitu. Nah, kalau teman-teman punya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan prosesnya gitu ya, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Kalau mungkin ada dari teman yang lain bisa terinspirasi gitu ya, untuk tidak menyerah mencari pekerjaan di era yang saat ini ya. Jadi jangan hanya menyalahkan keadaan aja, tapi teman-teman bagaimana dari teman-teman sendiri itu bisa survive gitu. Nah, kan survive beda-beda ya macamnya. Mungkin teman-teman dari banyak lamaran pekerjaan, nantinya ada satu yang ke apply gitu ya, dan bisa dapat pekerjaan gitu ya. Mungkin dari beberapa lamaran itu dari teman-teman ada yang mungkin satu gitu ya yang ngena dan dapat pekerjaan full time dan bahkan nyaman di pekerjaannya, atau teman-teman malah diarahkan ke sebagai freelance ataupun pengusaha. Kan beda-beda ya jalan survive dari masing-masing. Dan yang aku lihat ya teman-teman, sepengetahuanku aja ya untuk saat ini, itu orang-orang di IT ya, sebagai software developer ya, ataupun tenaga IT yang lain ya, entah itu cyber ataupun UI UX ya, atau yang lainnya, itu biasanya yang dia masih survive, biasanya itu dia udah bekerja di tempat yang sama itu mungkin 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan 8 tahun gitu ya. Jadi dia masih survive di sana gitu. Untuk teman-teman yang mungkin baru fresh graduate, yang aku lihat itu agak lumayan harus effort ya gitu. Jadi ya silakan sharing ya pengalaman teman-teman di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada.